Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin dari kelas S8B dengan NPM 2018-4350-0178 ingin mendemonstrasikan aplikasi skripsi yang sudah saya buat dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Kasir pada Resto Governor Burger berbasis Java. Sebelum kita masuk ke aplikasi, kita harus mengaktifkan terlebih dahulu examnya. Yang harus kita aktifkan adalah Apache dan MySQL agar sistem kita ini terhubung dengan database. Selanjutnya kita langsung masuk ke aplikasi. Pertama adalah tampilan login dari aplikasi yang sudah saya buat. Ada username, password, dan jabatan. Jabatan ini berfungsi untuk hak akses, di mana ada dua hak akses, yaitu ada admin dan kasir. Kita langsung masuk ke hak akses admin. Username admin 123, password 12345. Pada tampilan ini terdapat menu master, kasir, setting, dan laporan. Di master ada submenu yaitu data menu, data supplier, dan bahan baku. Di dalam bahan baku juga terdapat submenu lagi yaitu persediaan bahan baku dan pembelian bahan baku. Kita mulai dari data menu. Di data menu ini berfungsi untuk menginput seluruh data menu yang ada pada resto, seperti beef original, beef and cheese, dan lainnya. Adapun inputan yang diinput dari data menu ini ada kode menu, nama menu, kategori, harga. Kita coba masukkan contoh chicken salad. Kategorinya itu adalah chicken dengan harga 20.000 tambah. Berhasil ditambahkan. Setelah ditambahkan, data itu akan masuk ke tabel yang ada di sebelah kanan. Dan data itu bisa diubah ataupun dihapus. Misalkan kalau kita ubah harganya menjadi 25.000, berhasil diubah. Dan kalaupun dihapus, berhasil dihapus seperti itu. Selanjutnya ke data supplier. Di data supplier ini berfungsi untuk menginput seluruh data supplier yang memasukkan barangnya di Resto Governor Burger. Dalam form ini terdapat nama supplier, nomor telepon, jenis barang, dan alamat. Contoh kita masukkan Kevin Mart. Nomor teleponnya jenis barang, misalkan jenis barangnya itu kertas untuk membungkus. Alamatnya di Depok. Tambah. Nah, data itu akan masuk ke tabel sebelah kanan. Data ini juga bisa diupdate ataupun dihapus. Lanjut ke bahan baku. Di bahan baku ini terdapat persediaan bahan baku dan pembelian bahan baku. Yang mana persediaan bahan baku ini berfungsi untuk menginput seluruh data barang yang ada di restoran. Dan untuk mengupdate apabila ada penambahan barang atau pengurangan barang, seperti itu. Di form ini terdapat kode barang, nama barang, jenis barangnya apa, stoknya berapa, satuannya berapa,
kilogram atau piece. Coba kita masukkan, misalkan kol, sayuran. Jenis barangnya yaitu buah dan sayuran. Stoknya masuk pertama 10 kilo masuk. Dan data itu akan muncul di tabel sebelah kanan. Data ini pun bisa dirubah ataupun dihapus. Sama seperti yang sebelumnya. Lanjut ke form pembelian bahan baku. Di form pembelian bahan baku ini bertujuan untuk menginput data-data yang mana apabila saat resto ini mendapatkan pasokan barang dari supplier, itu bisa diinput di form ini, ataupun pihak supplier membeli langsung kepada pihak resto, maksudnya pihak resto membeli langsung pada supplier. Di sini ada kode input, nama supplier, jenis barang, nama barang, quantity, dan harga pembelian. Dan ada juga tanggal pembeliannya berapa. Kita masukkan dulu tanggal pembeliannya, misalkan tanggal 24. Suppliernya Glomart, buah dan sayuran. Nama barangnya ini itu kol yang barusan kita input tadi. Misalkan kita tambahkan 20. Pembelian kol ini adalah 20 kilo dengan harga 200.000. Lanjut ke pembelian tomat 30, 230.000. Fungsi hapus di sini adalah untuk menghapus data apabila ada terjadi kesalahan dan menginput kembali. Nah, setelah data masuk ke keranjang, jumlah harga ini akan terjumlah dengan otomatis dan langsung bisa kita simpan. Dan apabila form ini diinput, otomatis di persediaan bahan baku itu bertambah. Yang tadinya kol itu ada 10 kilo, kita tadi membeli kol 20, itu akan bertambah 20 menjadi total 30 kilo. Dan data-data yang sudah diinput ini bisa langsung kita cetak. Nah, dalam laporan pengeluaran harian ini, itu terdapat barang-barang apa saja yang dibeli pada hari itu. Khususnya pada tanggal 24 Agustus ini, terjadi pembelian barang kol dan tomat. Jadi pihak resto ini membeli kol dan tomat pada tanggal 24 Agustus dengan total pengeluaran sekian. Kita lanjut ke kasir. Dalam kasir ini untuk menginput data-data pesanan yang dipesan oleh pembeli. Apabila ada pembeli datang, kasir menginput data pembelinya itu adalah di sini. Misalkan kita coba saja 001, 1 buah. Nah, data yang sudah dipilih oleh pembeli itu akan tersimpan terlebih dahulu ke dalam keranjang, dan nilai tagihannya juga akan langsung muncul otomatis. Kita tambahkan lagi pesanannya 009. Nah, apabila kode menu itu tidak ada, maka akan muncul informasi seperti ini. Nah, jumlah tagihan itu akan bertambah secara otomatis. Lalu kita masukkan diskon apabila ada diskon 10%, misalkan 7.800.
Dari total tagihan 78.500 didiskon 7.850 menjadi 70.650 perak. Masukkan metode pembayarannya apabila dia tunai ataupun debit. Kita contohkan di sini tunai. Masukkan uang dari pembeli, misalkan 100.000, dan langsung muncul total kembaliannya itu berapa, kita bayar. Setelah dibayar, kita harus mengeprint setruk pembayaran yang harus diberikan kepada pembeli. Ini termasuk bukti pembayaran bahwa pembeli itu membeli beef original 1 dengan harga 23.000 dan chicken original 3 dengan harga 55.500 pada tanggal 26 Agustus, seperti itu, dengan subtotal, diskon, dan grand total. Dengan uang yang diberikan adalah 100.000 dan kembalian 29.350. Selesai. Dan history di sini kita bisa mengecek seluruh data pesanan mulai dari Januari tanggal 5 sampai 26 bulan Agustus. Ini bisa kita coba print ulang setruk-setruk yang sudah lalu-lalu atau data-data sebelumnya. Kembali. Setelah itu ada menu setting, yang mana menu setting ini untuk menambahkan akun ataupun keluar. Menambahkan akun ini untuk menambah data apabila masuk ke menu login. Untuk hak akses ada 2, yaitu admin dan kasir. Kalau keluar akan muncul informasi seperti ini. Kita masuk ke menu laporan untuk selanjutnya. Di laporan ini terdapat 5 laporan, yaitu ada data menu, data supplier, data stok, data pengeluaran, dan laporan transaksi. Di data menu ini, apabila kita cetak akan muncul seluruh data menu yang ada pada resto. Begitu pula dengan data supplier, data stok. Akan muncul seluruh data yang ada pada resto. Jika kita masuk ke laporan pengeluaran, itu bisa memilih laporan berdasarkan pada tanggal. Kita coba pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus. Nah, di sini muncul laporan pengeluaran dari tanggal 1 Agustus, membeli ayam filet, membeli bawang bombay, membeli selada, dan seterusnya sampai tanggal 24 Agustus, membeli tomat. Dan ada di akhir adalah total pengeluaran resto dalam sebulan itu adalah 11 juta sekian. Begitu pula laporan transaksi. Ini berisikan transaksi pemasukan atau transaksi penjualan yang dilakukan oleh resto tersebut. Kita coba dengan tanggal yang sama. Akan muncul pembelian yang terjadi pada resto Governor Burger ini dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Dan ini adalah total pemasukan resto dalam sebulan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dari aplikasi ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.